Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raka Fajila Fathah, NIM 123703042. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Fisika Komputasi eh, yang diampu oleh Pemada Sanjaya. Di sini saya ingin mengerjakan latihan regresi linear berbasis machine learning untuk estimasi fisika. Jadi di sini itu adalah suatu pengaplikasian machine learning dengan metode regresi linear untuk memperkirakan atau memprediksi suatu nilai dari eh, penerapan pada fisika. Contoh, di sini Bapak telah mencatatkan satu soal, yaitu tentang hubungan panjang dan waktu dalam pendulum sederhana. Di sini tuh dari soal disuruh eh, percepatan gravitasinya berapa dengan rumusnya. Dan ini data yang diperoleh lalu kan yang digunakan, data yang digunakan seperti ini untuk panjang, ini untuk periode, lalu ini pemrograman regresi linear gitu. Bahwa dari pemrograman regresi linear ini dapat percepatan gravitasi sebesar 9,96. Lalu ini untuk regresi linear ya. Bahwa di sini menunjukkan eh, panjang dan periode pendulum itu tegak lurus begitu. Di sini ada salah satu data nih yang melenceng bahwa dapat disimpulkan ada data yang tidak sesuai gitu, yang tidak selisihnya itu sama antara periode dan panjang. Tapi hanya sedikit gitu bisa dihitung mendekati sempurna gitu antara nilai data dan nilai regresi. Baik, sekarang yaitu eh, saya akan mengerjakan dari 2.3 tentang 2.2 tentang hubungan tekanan dan suhu. Jadi di sini tuh dinyatakan bahwa volume tetap tekanan P dari gas ideal itu berbanding lurus dengan suhu dengan rumus T sama dengan konstanta dari temperatur. Nah, K itu konstanta, jadi kita bisa konstanta agar si P sama si T itu berbanding seperti itu. Nah, kita diketahui memiliki data pengamatan seperti ini gitu, data suhunya sini dan temperaturnya ini. Dan kita akan membuat metode resinya yang sudah saya buat. Nah, yang untuk pemrogramannya di sini kita menggunakan library NumPy untuk perhitungan matematika apa khususnya lebih ke koordinat, ke array gitu.
bagus untuk membuat suatu suatu kolom gitu karena dia bisa membaca arah. Lalu di sini ada library Plotly gitu untuk memvisualisasikan grafik gitu, membuat kursus. Lalu di sini juga ada library scalar scalar untuk eh, model dari permodelan dari regresi linear begitu. Lanjut di sini ada data suhu, data tekanan, kita membuat array. Jadi ini data sama dengan tekanan T itu untuk suhu, lalu P itu untuk tekanan. Lalu di sini ada permodelan regresi, di sini ada prediksi, lalu di sini ada untuk visualisasi grafik. Ini untuk pencarian konstanta. Mulai konstanta. Oke, kita running. Lihat bahwa di sini apa, grafik antara hubungan tekanan terhadap suhu itu berbanding lurus, yang dimana terlihat garis regresi linearnya itu dari bawah ke atas. Jadi semakin kanan semakin tinggi, maka semakin suhu bertambah, maka tekanan semakin besar. Tuh, di sini untuk eh, pem- apa, prediksi data hampir sempurna, hampir, karena di sini ada satu data yang sedikit melenceng dari garis regresi. Nah, ini konstan angka yang dihasilkan besar 0,364 alfa per Kelvin. Baik, kita lanjut ke regresi selanjutnya. Nah, di sini ada regresi linear untuk hukum pendinginan lingkar. Jadi di sini tuh menyatakan bahwa laju perubahan suhu dari objek berbanding lurus dengan perbedaan suhu antara objek. Jadi mana ini rumusnya? Turunan dari suhu sama dengan min K dan dikurangi suhu dengan begitu. Lalu ini waktu, ini data waktunya 0 sampai 40 detik. Lalu ini suhunya dari 100 sampai suhunya teracak dari 100 sampai 50 derajat. Suhunya menurun. Sepertinya waktu antara suhu itu begitu guys. Nah, ini kita lihat bentuk pengeraman dari sebelah langsung saja. Nah, ini untuk infak pribadinya kurang lebih sama, semuanya sama gitu. Hanya di sini tuh ada untuk kayak penambahan rumus untuk mencari konstanta yang dibutuhkan. Lalu ini ada variabel yang dimasukkan itu konstanta untuk diperlukan dalam perhitungan begitu. Lalu ini ada pemodelan regresinya seperti tadi, visualisasi dan ini nilai konstanta nanti yang akan keluar. Dan ini waktu kita rubah dan untuk datanya menurut
soal tadi gitu. Ini untuk tone yang pertama, ini untuk suhu ya, ini itu suhu utara ini. Nah, jadi dari regresi linear ini terlihat bahwa hubungan antara perubahan suhu itu berbanding terbalik dengan suhu itu. Lalu didapatkan konsentrat kedinginan itu sebesar 0,0181 per second. Lanjut ke selanjutnya yaitu yang kelima, yang keempat, soal ketiga ya, dua seperti regresi linear untuk hubungan antara panjang dan frekuensi getaran dalam sinar bergetar. Lalu di sini tuh dalam fisika tuh menyatakan bahwa eh, frekuensi getaran pada senar tuh berbanding terbalik dengan panjang senar jika tegangan dan massa persatuan panjangnya tetap konstan begitu. Nah, ini rumus yang diberikan lalu itu merupakan frekuensi V itu kecepatan gelombang dan L adalah panjang senar. Dan diberikan data bahwa panjang senar itu senar sebesar ini. Lalu ini data frekuensinya. Lalu kita membuat metode regresi. Nah, pemrograman seperti tadi yang diganti hanya data panjang dan frekuensi. Lalu ini untuk rumusnya itu rumus frekuensi yang tadi. Lalu lebih sama dan ini konstanta yang akan kita cari. Itu kita akan mencari konstanta A. Lalu dengan kecepatan gelombang itu. Jadi kita lihat. Nah, bahwa di sini terlihat hubungan antara panjang senar dan satu frekuensi itu berbanding lurus. Mengapa berbanding lurus? Karena di sini satu frekuensi, satu per, di sini satu frekuensi. Jadi ketika frekuensinya naik berpindah, misalkan di sini panjang senar berbanding terhadap frekuensi atau frekuensi terhadap panjang senar maka akan berbanding terbalik. Berarti ketika nilai F-nya semakin besar, panjang senarnya semakin kecil. Dan di sini terlihat bahwa regresinya terlihat sempurna dan berbanding lurus karena di sini satu frekuensi. Lalu konstanta yang disiapkan sebesar kecepatan gelombang itu sama dengan 100,27 meter per second. Lanjut ke soal berikutnya yaitu tentang hubungan antara arus dan tegangan pada bahan semikonduktor.
Nah, di sini tuh bahwa hubungan antara arus dan tegangan tidak selalu linier. Jadi, ada konduktor logam gitu. Tetapi katanya bisa bersifat eksponensial atau mengikuti daya tertentu. Jadi harapannya tuh pemrograman regresinya akan terlihat apakah si data ini itu linear atau eksponensial. Nah, ini rumus yang dipakai yaitu arus sama dengan konstanta dikali tegangan dengan N adalah pangkat eksponensial. Nah, ini rumus lengkap. Lebihnya kita lengkap. Ini adalah data tegangan, lalu ini adalah data arus. Baik, kita nah sama saja pemrogramannya semua, hanya mengganti nilai. Nilai dari data, nilai dari kalau nilai program dari rumus dan langsung kita run. Nah, kita lihat bahwa dari grafik ini, grafik len antara apa? Antara len arus berbanding lurus juga gitu. Dan len tegangan. Tapi data tersebut tuh bersifat eksponensial gitu. Karena ada datanya itu tidak sesuai garis regresinya, bahwa di sini bisa disimpulkan untuk grafik antara len arus terhadap len tegangan untuk semikonduktor itu berbanding lurus dengan kenaikan eksponensial. Nah, kita menekan nilai konstanta sebesar 1,806 1000 1,806 lalu nilai eksponennya sebesar 1,413 gitu. Lanjut ke nomor selanjutnya yaitu ada regresi linear untuk peluruhan radioaktif. Jadi dalam peluruhan radioaktif jumlah atom yang tersisa setelah waktu tertentu mengikuti persamaan eksponensial. Persamaannya seperti ini, yang terhadap waktu sama dengan 0 eksponensial lambda t, bahwa jumlah atom yang tersisa setelah waktu sama dengan jumlah atom awal kalikan dengan eksponensial dari peluruhan terhadap waktu. Lalu ini rumus untuk len untuk mendapatkan kalau ini data ini berikan. Lanjut kita lihat bagaimana regresi linear yang terjadi. Langsung jalankan program. Nah, bahwa di sini terlihat hubungan antara len n dan waktu, yaitu berbanding terbalik. Jadi semakin banyak
besar waktu, maka semakin kecil pula nilai si turn and minute tersebut begitu. Jadi semakin lama maka peluruhan atom sisa ini tuh akan habis. Dan sini grafik yang dihasilkan itu linear. Nah, kita mendapatkan konstanta peluruhan lambda itu sebesar 0,0212 per detik. Lalu jumlah atom awalnya juga didapat sekitar 99,15. Baik, lanjut kita akan berbicara tentang regresi linear untuk hukum Stefan-Boltzmann. Nah, di sini tuh bahwa hukum Stefan-Boltzmann menggambarkan bagaimana daya radiasi tekanan yang diperlukan oleh suatu benda hitam sebanding dengan suhu order 4. Nah, ini rumus dari hukum Stefan-Boltzmann. Dengan P itu adalah daya radiasi, lalu ini ada konstanta Stefan-Boltzmann, lalu ini A merupakan pasukan dan ini T pangkat pada dari suhu dalam sekuan Kelvin. Lalu ini bentuk rumus logaritmnya. Lalu ini data yang diberikan bahwa data suhu dalam satuan Kelvin dan data daya dalam satuan lain. Kita akan melihat bagaimana hubungan antara lengke dan lengke. Nah, kita lihat di sini bahwa hubungan antara lengke dan lengke itu berbanding lurus gitu. Maka semakin besar lengke, maka semakin besar pula lengkenya begitu. Hanya saja di sini ada grafik data linear terlihat bahwa data asli bahwa datanya itu terlihat eksponensial, tidak mendekati sedikit melencong dari linearitas. Kita mendapatkan konstanta sloping sebesar 4,233, lalu nilai konstanta C nya juga sama dengan 0. Antara konstanta itu tuh konstanta C itu sama dengan konstanta Stefan-Boltzmann dikalikan dengan luas permukaan. Sepertinya tadi ada yang terlewat ya. Nah ini nih 2.7 titik terakhir dan tentang hubungan antara suhu dan laju ekstrimnya. Nah, homogramannya seperti ini. Sama saja ini datanya dan tinggal di rumusnya seperti ini. Lalu data yang diberikan seperti ini. Kita jadi mencari hubungan antara laju reaksi kimia berbanding lurus dengan waktu suhu. Kita mendapatkan data suhu dan laju reaksi. Akan run
telah didapat bahwa hubungan antara lengkap dan satu per suhu itu berbanding terbalik, dan data itu ini terlihat eksponensial begitu karena ada data yang tidak eh, tidak pas dengan garis regresi ini. Kita mendapatkan five standarnya, yaitu ada energi aktivasinya itu sebesar 36.133,08 Joule. Lalu ini konstanta Arrheniusnya itu sebesar konstanta yaitu sebesar 21,827,92915. Lanjut. Lanjut di sini. Oh ya, sudah ya. Lalu lanjut kita ke nomor terakhir, yaitu tentang latihan 2. Ini itu menganalisis tren kenaikan CO2 karbon dioksida antara kenaikan karbon dioksida atmosfer mau itu data NOx. Jadi kita menggunakan sumber resmi gitu. Kita memilih salah satu dari ini dengan tujuan menganalisis hubungan antara waktu dan kadar CO2 di atmosfer, lalu menghitung laju peningkatan rata-rata CO2 per tahun dengan regresi linear, lalu memprediksi tahun ketika kadar CO2 akan mencapai 450 ppm begitu. Nah, ini langkah-langkah cara membuatnya. Sini ada import dan pemrosesan data, lalu analisis regresi linear, lalu ini estimasi tahun pada pencarian tahun pada uh, uh, dengan nilai CO2 itu CO2 itu sebesar 450 ppm. Lalu ini adalah perbandingan 2 periode. Ini ada tambahan keterangan. Lalu output yang dihasilkan nanti itu yaitu adalah regresi globalnya bagaimana, lalu nilai A nya sebesar nilai A atau ppm per tahunnya sebesar apa gitu untuk kenaikan setiap tahun. Lalu ini ada R2, lalu ada grafik juga, lalu ini ada interpretasi singkat begitu. Langsung kita ke pemrograman. Nah, di sini itu ada pemrograman analisis. Oh iya, untuk programnya itu sendiri sebenarnya penting saya jelaskan program itu. Nah, sambil kita jelaskan simulaman mencoba grafik untuk programnya. Nah,
Nah, untuk ini sendiri bahwa yang untuk data itu bersifat eksponensial, ini untuk regresi linear ya. Nah, ini untuk ambil prediksi bahwa data pada konsentrasi CO2 sebesar 4.450 itu diprediksi pada tahun 2045. Nah, kita bisa melihat di sini untuk yang hijaunya itu adalah regresi pada perbandingan regresi pada tahun 1999 sampai 1990. Lalu di sini dimulai dari titik sini itu dari tahun 91 sampai 2024. Di sini. Bahwa kesimpulannya gitu bahwa konsentrasi karbon dioksida ini tiap tahunnya akan bertambah banyak walaupun di sini ada penurunan, tetapi kita melihat garis garis regresinya bahwa selalu ada kenaikan gitu. Bahwa di sini juga dapat diprediksi untuk konsentrasi karbon dioksida itu akan selalu meningkat tiap tahunnya. Begitu. Lalu ini ada data yang disiapkan. Nah, data yang dihasil untuk 5 baris pertama tuh dapat 0. Nah, pada waktu tahun 59 rata-ratanya dan new engine. Jumlah data tuh 66 tahun dari tahun 59 sampai 2024. Memeriksa hasil misi 0, memeriksa nilai min plus 0. Lalu ini adalah analisis regresi linear globalnya. Bahwa persamaan regresinya tuh ya sebenarnya 1,6567 x ditambah minus 2939,04 dengan swab atau kenaikan CO2 atau karbon dioksidnya per tahun sebesar 1,6567 ppm begitu per tahun. Intercept itu minus 2939,04 ppm. Lalu di sini R kuadrat C juga mendekati 1 gitu. Antara 0,98. Jadi mendekati sempurna. Untuk estimasi tahun konsentrasi itu diperkirakan 2045. Lalu perbandingan dua periode yaitu 32 tahun dan yang lalu 34 tahun. Selanjutnya begitu. Periode 1 yaitu sekitar 32 tahun, periode 2 sekitar 34 tahun. Dengan didapat bahwa regresinya itu ini mendekati 1 juga 0,9826, lalu di sini juga untuk yang tiga kedua yaitu 0,99 dengan peningkatan laju kenaikan itu 67%. Visualisasi sudah, lalu ini yang akan interpretasinya itu. Jadi berdasarkan data NOAA itu dari tahun 1959 hingga 2024 kadar CO2 akan meningkat sekitar 1,657 ppm per tahun. Dan akan
melampaui 4.450 ppm pada tahun 2005. Analisis perbandingan periode menemukan kenaikan sekitar pada tahun 59 sampai 90, kenaikannya sebesar 1,259 ppm per tahun. Lalu pada tahun 91 sampai 2020 itu sekitar 2,106 ppm per tahun. Lanjut kenaikannya sebesar 67,3%. Jadi hal ini tuh mengindikasikan bahwa konsentrasi karbon dioksida ya jadi tidak hanya terus meningkat, tetapi laju peningkatan juga semakin cepat dari waktu ke waktu. Jadi bisa saja untuk selanjutnya semakin tahun semakin bertambah lalu semakin banyak pula peningkatannya karena di sini eh, laju peningkatannya juga semakin bertambah. Ini untuk data hasil analisis dari tadi yang sudah saya jelaskan. Dan data ini akan disimpan uh, pada file format CSV dulu. Baik, untuk tugas fisika komputasi, tugas ke-9 dari saya kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.